Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Di tangan saya ada Undang-Undang Dasar, buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Kita akan bicara tentang politik dan ekonomi. Saya beri judul, topik kita kali ini adalah kuliah ekonomi politik. Kita akan mulai dari tujuan kita bernegara. Berbeda dari negara lain, Indonesia adalah satu negara yang bangkit dari ketertindasannya, menolak penjajahnya, baik yang membawa senjata-senjata pembunuh massal maupun yang membawa rancangan-rancangan bisnis dengan segala macam kemampuan mempengaruhi negara lain, kemampuan lobby dengan duit, dengan dana yang besar. Penindasan adalah sesuatu yang dilawan oleh para pendiri republik sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pembukaannya dimulai dengan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan dan peri keadilan adalah kata kunci di situ. Dan penindasan ini adalah ditolak mentah-mentah. Nah, di negara yang merdeka ini, ya, negara yang para pejuangnya, para pendirinya merebutnya dari para penjajahnya itu menolak penjajahan secara ekonomi maupun secara politik. Maka tujuan negara pun dijelaskan di pembukaan ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, artinya rakyat dan tanah airnya Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa, di sini pendidikan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia. Ini dia. Jadi yang diinginkan oleh para pendiri republik itu adalah negara merdeka, berdaulat, yang terlindung dari kejahatan bisnis dan kejahatan militer. Penguasaan negara atas negara lain dengan senjata-senjata pembunuh massal itu telah membuat penderitaan yang panjang dari zaman Portugis, Belanda, Inggris, Belanda lagi, kemudian Jepang. Orang-orang ini, terutama pada masa Belanda, kita boleh dikatakan dikuasai oleh para konglomerat, oleh para bisnismen. VOC adalah satu entitas bisnis yang dipersenjatai oleh pemerintah Belanda.
Nah, melindungi negara, melindungi bangsa dan rakyat dan negara tanah air ini dari penganiayaan, dari penindasan, perampasan, perampokan dari bangsa-bangsa lain lewat jalan bisnis maupun lewat jalan militer, itu tidak bisa ditolerir di negeri ini. Maka pemerintah punya kewajiban, ya, presiden dan para pembantunya punya kewajiban di ranah itu, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bangsa, tanah-tanahnya, airnya jangan direbut oleh bangsa-bangsa lain, pasir-pasirnya jangan dicuri, ikan-ikannya jangan dicuri, tanah-tanahnya jangan dirampok, jangan dirampas oleh bangsa lain lewat jalan bisnis maupun lewat perampasan dan penipuan. Ini tugas pemerintah. Maka pemerintah kemudian dilengkapi dengan fasilitas, dengan gaji yang tinggi, dengan menteri-menteri, dengan aparat hukum, dengan aparat TNI, aparat kepolisian, dan lain-lain untuk melindungi ini. Untuk apa? Agar rakyat bisa membangun kemakmurannya, kesejahteraannya tanpa diganggu, tanpa rampasan dari pihak-pihak lain. Maka kerjanya pemerintah ini menjadi mulia, dan karena itu dia dibayar. Dia dipilih setiap 5 tahun, kemudian presiden mengangkat pembantunya. Inilah kewajiban negara. Nah, untuk menjaga agar pemerintah yang terbentuk itu bisa berjalan dengan baik, tidak menjadi melempem oleh rayuan-rayuan uang dari pihak lain atau ancaman dari negara lain, lembaga-lembaga berkuasa, negara-negara besar, negara-negara investor dan kreditor, tidak terkecoh oleh itu yang merugikan rakyat, maka pemerintah diawasi oleh sebuah lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Dewan Perwakilan Daerah DPD yang bersama-sama membentuk MPR. Yang MPR ini kekuasaannya sudah punah, tapi boleh dibangun kembali. Nah, DPR inilah yang mengawasi jalannya pemerintahan. Di sini pemerintah membentuk, ya, presiden yang terpilih membentuk pemerintahan bersama wapresnya, membangun koalisi dengan partai-partai. Orang-orang partai yang bagus-bagus boleh diambil dalam satu pemerintahan koalisi. Koalisi terjadi di pemerintahan, tapi tidak terjadi koalisi antara presiden atau pemerintah yang harus diawasi dengan DPR yang mestinya mengawasi. Tidak boleh terjadi. Ini tabu. Dan apa yang terjadi 9 tahun terakhir, ketika oposisi mati, dibuat lumpuh, maka terjadi koalisi tabu ini yang menyebabkan negara lumpuh. Negara dikuasai oleh para pemodal, oleh investor, boleh disetir kemana-mana saja, oleh negara besar, oleh Cina, oleh Amerika. Kekuatan-kekuatan ini mengatur pemerintah lewat lobi-lobi para pedagang yang dulunya kelanjutan dari VOC itu. Mereka menjadi tentara-tentara proksi yang membawa kepentingan negara-negara lain untuk menguasai negeri ini. Dan ini DPR tidak boleh dibiarkan membeli. DPR harus menjadi satu lembaga yang independen, yang di dalamnya semua partai ada di situ, wakil-wakilnya, dan dia bukan underbow dari pemerintah. Disinilah kita harus membangun. Kalau kita ingin membangun negara yang kuat, maka kita memerlukan pemerintahan yang bagus dan DPR yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Juga dalam urusan membuat undang-undang, dalam urusan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak boleh lagi terjadi seperti ketika DPR digiring oleh pemerintah yang seolah-olah menguasainya untuk menyetujui undang-undang corona yang mencabut fungsi pengawasan dan anggaran DPR. Undang-undang ini harus segera dicabut. Kalau bisa
sebelum pemerintahan berakhir atau pemerintah baru harus melakukannya. Undang-undang macam Omnibus Law, Cipta Kerja, itu juga tidak boleh terjadi dan memang sudah dinyatakan oleh MK tidak konstitusional dalam pembuatannya maupun dalam penekanannya di malam hari, sembunyi-sembunyi dari rakyat. Undang-undang BPIP atau HIP yang memplot Islam jadi musuh negara tidak boleh terjadi. Dan ketika DPR abai terhadap tugas-tugas konstitusionalnya, akan membuat rakyat bisa mencabut mandatnya dari para wakil ini yang menolak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dan pemerintah sudah pasti menjadi bagian yang akan diturunkan bila tidak mau membawa tugas-tugas konstitusionalnya untuk menciptakan kemakmuran, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan rakyat dari rongrongan baik secara militer maupun secara bisnis oleh orang-orang superkuasa yang punya duit banyak dan bisa mengendalikan pemerintah, DPR, aparat hukum, kehakiman, dan bahkan Pemda, sehingga rakyat harus merasakan kesulitannya di alam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.